Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Apa artinya ia memberikan kekekalan? Jadi kekekalan itu kan, eternity itu, he has also eternity in their life, in their heart. Jadi merujuk seperti tadi Pastor Wilson, bangun pagi alarm dimatikan. Jadi kekekalan itu, keinginan untuk hidup kekal itu sudah diset seperti alarm. Inilah yang akan menyelesaikan masalah dosa kita, sehingga ketika masalah dosa ini sudah diselesaikan, keadaan manusia itu akan kembali kepada sebelum jatuh dalam dosa, yaitu apa? Dalam keadaan hidup. Sehingga kematian ini secara konklusi logisnya adalah bukanlah sesuatu yang kekal. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir, triwulan keempat tahun 2022, membahas mengenai tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul Harapan Perjanjian Lama. Saya kembali menawarkan kepada teman-teman, sahabat di rumah yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, jika Anda ingin memiliki buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya, maka Anda dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosial juga bisa, dan katakan saya ingin dikirimkan buku Sekolah Sabat, dan kami akan mengirimkan secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Baik, di sini sudah hadir para pendeta-pendeta yang akan menemani kita pada kali ini. Ada Pendeta Brian, Shalom. Pendeta. Ada Pendeta John, Shalom. Shalom. Ada Pendeta Wilson. Dan Pendeta Hesky. Shalom. Oke. Mungkin sepanjang triwulan ini kita, karena judul besarnya memang kematian gitu ya, jadi kayaknya dark banget gitu pembahasannya. Jadi kan biasanya kematian itu digambarkan seperti mati ya, atau tidur. Nah, teman-teman di sini kalau baru bangun tidur, biasanya hal-hal pertama tuh ngapain? Silakan, Neta John dulu mungkin. Kayaknya saya hal pertama yang lakukan ya, selain berdoa kayaknya, saya goyangin jari jempol kaki, memastikan kalau masih hidup. Oh. Dan semuanya masih berjalan seperti biasa. Dan memang kebiasaan ya? Well, iya sih, jempol kaki dulu, baru jempol tangan. Oke. Gitu. Ini unik. Baru saya tahu yang seperti ini hari ini. Oke, Brian? Oke, jadi kira-kira apa yang dilakukan ketika bangun pagi ya? Jadi bangun pagi itu pertama ya buka mata, ya duduk dan berdoa. Berdoa ya pagi-pagi ya berterima kasih Tuhan telah bangunkan, dan minta diberkati untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan pada pagi harinya sampai siang. Jadi, itu yang pertama. Oke. Neta Wilson? Ya, kalau saya bangun pagi biasanya pakai alarm. Jadi pertama pasti matiin alarmnya dulu. Lalu kemudian cek anak-anak gimana posisinya. Maksudnya apa, ada yang udah mau jatuh dari kasur. Kalau istri udah pasti nggak jatuh dari kasurnya. Tapi kan anak-anak dulu nih, karena kan kebetulan ada bayi. Lalu ya paling apa, minum, ke toilet. Siap-siap untuk jalani hari seperti tadi Pastor Brian bilang. Oke. Neta Hesky? Tahun 2010 saya sempat ada masalah dengan salah satu organ tubuh di dalam tubuh ini, jantung ya. Jadi setelah sejak saat itu sampai hari ini, kalau bangun ya setelah berdoa dan yang lain, saya cek dulu masih berdetak nggak gitu. Itu terus yang saya lakukan ya. Itu sampai hari ini. Oke. Wah, luar biasa ini jawaban-jawabannya. Ada yang
ya mengecek kehidupan dari jempol kaki sampai ke jantung, ada yang mengecek kehidupan anak masih dalam keadaan yang baik. Tapi kadang-kadang bagi generasi muda mungkin ya, yang biasanya seperti saya juga dibangunkan dengan alarm, selain matiin alarm biasanya langsung scrolling gitu ya, lihat ada berita apa atau ada siapa yang mengkontak, apakah ada emergency atau hal lainnya. Bisa jadi kepikir, jangan-jangan nanti ketika kalau kita mati kan kita seperti tidur, kita bangun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, yang kita cari pertama, oh mana HP saya, mana HP saya. Tapi tidak seperti itu, karena kita akan belajar mengenai harapan perjanjian lama. Hubungannya dengan kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran keempat dengan judul Harapan Perjanjian Lama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita akan berdoa, Pendeta Wilson akan memimpin dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, biarlah di dalam jam pembelajaran Alkitab ini, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami, melalui Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan yang kami butuhkan, sementara kami akan mempelajari mengenai bagaimanakah pengharapan akan kehidupan yang kekal itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama ini. Biarlah apa yang kami baca, kami diskusikan, boleh menguatkan iman kami, boleh memberikan kepada kami pengenalan tentang Allah yang lebih dalam lagi. Ini yang menjadi dalam pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, jadi sepanjang pekan ini kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari harapan perjanjian lama, Pendeta Heski? Overview ya pelajarannya. Saya mau coba memberikan pelajaran ini dalam satu pengertian sederhana. Saya ingat anak perempuan dari Bill Graham, Ruth Graham juga senama dengan mamanya, dia bikin buku namanya, dia tulis buku itu judulnya Fear Not Tomorrow, God is Already There, ya. Jadi nyanyian yang bagus juga. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan kematian itu sendiri, kita ya pribadi. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan itu lebih bersifat, dia akan memberikan harapan akan adanya kebangkitan. Kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kematian yang di depan kita, karena di sana nanti setelah itu, beyond itu, Tuhan ada di sana untuk memberikan kebangkitan. Amin. Jadi pelajaran kita pada saat ini memberikan informasi kepada kita bahwa pengharapan ini berguna kepada orang yang sudah mati, di mana mereka akan mengalami akan kebangkitan. Tetapi di perjanjian lama banyak orang yang belum melihat bagaimana ini kebangkitan ini. Dan di sini kita melihat bahwa di pelajaran kita tentang Abraham, di mana dia memiliki harapan ketika disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, yang sebenarnya anak perjanjian. Tetapi dia harus mempersembahkan Ishak dengan harapan di mana Ishak akan Tuhan bangkitkan lagi. Ini pengharapan ini yang harus menjadi bagian kita sebagai manusia, di mana Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Tuhan juga tahu bagaimana membangkitkan kita, karena kita adalah ciptaan. Amin. Pastor John. Kalau kita berbicara mengenai kebangkitan dan perjanjian lama, kita harus menyadari bahwa memang ajaran kebangkitan di perjanjian lama itu tidak sejelas dan tidak sekuat apa yang ada di perjanjian baru. Kalau pakai bahasa Inggris itu istilahnya itu sangat-sangat subtle dia. Lembut banget. Contohnya, ada nggak dibilang bahwa Abraham benar-benar percaya ada kebangkitan? Kalau kita mau lihat benar-benar secara jujur Kejadian 22, nggak ada. Yang Abraham bilang adalah kami akan naik ke gunung itu dan kami akan kembali. Ya, jadi memang nggak ada kayak literally dibilang, oh saya percaya kok Ishak akan dibangkitkan.
Jadi dan kebanyakan itu kalau kita perhatikan satu persatu itu baik kisah Ayub, baik Mazmur 49 maupun Mazmur 71 dan juga Yesaya itu kebanyakan sorry itu pelajaran ya itu kebanyakan rata-rata itu lembut dia cantik banget dia framingnya. Jadi kayak gimana ya istilahnya kayak kita makan roti keju tapi kejunya itu di dalam dan itu baru kerasa begitu digigit. Dan salah satu ayat, satu-satunya ayat di Perjanjian Lama yang berbicara mengenai kebangkitan secara jelas dan tepat dan terbuka itu hanyalah Daniel. Daniel 12. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, semuanya ini menunjukkan bahwa iman di Perjanjian Baru itu sama kayak iman yang kita miliki sekarang. Ya biarpun kita sudah punya Yesus, tapi kita kadang-kadang hidup dalam keraguan. Dalam tahap-tahap di mana kita mempertanyakan, benar nggak sih Yesus akan datang? Karena janjinya ada. Tapi kenyataannya itu seringkali kayak menutupi harapan kita. Begitu. Jadi kalau kita mau jujur, kebangkitan di Perjanjian Lama itu sangat-sangat subtle. Dia nggak kuat, dia nggak berteriak secara keras, tapi lembut sekali, tipis sekali. Gak tahu nih apakah Pak Pastor Wilson setuju atau enggak? Tahu juga ya, karena kan kalau di dalam ayat ini memang kita harus akui bahwa ini kan kata penulis Ibrani bahwa Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari orang mati dan memang tidak tercatat apakah pada saat Abraham naik ke gunung itu apakah ia yakin anaknya itu akan dibangkitkan, itu tidak tercatat secara langsung. Tapi bagaimana dengan yang di Ayub dikatakan bahwa dalam dagingku aku akan melihat Allah. Itu kan bukankah sudah memberikan bahwa ada suatu pengharapan akan suatu yang berbeda daripada status kematian. Karena kalau dilihat di dalam pelajaran sebelumnya, pelajaran ketiga kan membahas bagaimana bahwa ketika orang mati mereka itu tidak tahu apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sebagai orang yang melihat Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Lama sendiri pun tidak ada sesuatu yang menyatakan bahwa ada harapan setelah kubur, jadi sebenarnya orang yang mati berarti sudah selesai dong. Itu kan sepertinya kan kisahnya tidak akan selesai di sana. Jadi sepertinya dalam pelajaran harapan Perjanjian Lama ini, walaupun memang betul seperti yang Pastor John katakan, tidak dikatakan secara langsung bahwa akan ada banyak kebangkitan-kebangkitan, tetapi di sini menunjukkan bahwa cerita itu tidak berakhir dengan kematian. Ya, tidak berakhir dengan kematian. Kenapa? Karena kalau dikatakan bahwa ada kekekalan jiwa yang alami, berarti kan kalau dia mati, jiwanya akan langsung melayang kemana-mana. Jadi memang sudah ada lanjutannya, ya kan? Tetapi kalau di dalam Perjanjian Lama, secara Alkitab kita tahu bahwa tidak ada kekekalan jiwa, sehingga ketika mati jiwa itu tidak melayang-layang. Lalu apa? Berarti kan seperti ada sesuatu di limbo gitu kan? Ada lagi di pause gitu kan? Nah, pas di restartnya, pas di resume-nya akan jadi apa? Apakah akan jadi kebangkitan? Apakah tidak akan di start? Jadi tetap ya kayak ke pause gitu, ya udah selesai gitu. Kembali seperti benda-benda mati gitu kan. Karena kan definisi waktu itu kan ada hari, jam, itu kan hanya bagi yang hidup. Mereka peduli ini hari apa, tahun berapa. Tapi kalau orang udah mati, batu itu udah nggak tahu ini udah berapa tahun berjalan kan. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa tidaklah demikian. Kuasa yang membuat orang seperti tertahan di dalam satu status yang tidak jelas ini apa, itu tidak akan berakhir selamanya. Pasti ada harapan di kemudian hari bahwa itu berubah. Apakah dia akan dibangkitkan lalu hidup selamanya, apakah nanti dia akan dibangkitkan atau untuk dihukum. Sebenarnya kan itu pernyataan-pernyataan itu berulang kali sering diucapkan ya di dalam kitab Mazmur, ya kan? Bagian orang mati, orang-orang jahat akan begini-begini, sedangkan orang benar akan begini-begini. Jadi seperti ada keadaan yang akan terjadi setelah orang itu selesai dari status matinya. Lalu apa? Nah, mungkin itulah yang menjadi apa yang dibahas di dalam pelajaran kita pada minggu hari ini. Oke. Jadi kita akan melihat bagaimana orang-orang pada zaman Perjanjian Lama, walaupun mungkin tidak ada bukti langsung mengenai kebangkitan seperti zaman Yesus ketika membangkitkan orang mati, tetapi ada harapan. Kapan itu harapan itu ada dan apa buktinya, kita akan pelajari setelah yang satu ini.
Baik, kita kembali lagi ke dalam pelajaran kita, dan seperti tadi yang di awal, sepertinya saya menangkap ada kebangkitan, baik itu kebangkitan mati lalu bangkit bisa hidup menjalani hidup lagi, ataupun kebangkitan yang ketika kita mati, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Walaupun dalam pelajaran kita mungkin kebangkitan yang kedua masih sangat jauh ya, karena dalam perjanjian lama mereka masih menantikan, atau harapan terbesar mereka adalah menantikan Mesias yang datang itu. Nah, jenis kebangkitan seperti apa yang kita bahas saat ini, dan bagaimana mulanya ada harapan kebangkitan itu? Karena kita melihat mulai dari Ayub, dia sudah punya harapan itu. Mungkin Pendeta Hezki terlebih dulu. Kematian itu menyedihkan. Tuhan tidak merancang kematian dari awal. Dia tidak, misalnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, misalnya saya kalau bisa dapat Pengkhotbah pasal 3 ayatnya. Okay. Mau menunjukkan bahwa di mana-mana kematian itu jelek. Kematian itu merusak keharmonisan, keindahan, kesucian yang Tuhan ciptakan, pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa artinya ia memberikan kekekalan? Jadi kekekalan itu kan, eternity itu, he has also eternity in their life, in their heart. Jadi merujuk seperti tadi Pastor Wilson, bangun pagi alarm dimatikan. Jadi kekekalan itu, keinginan untuk hidup kekal itu sudah diset seperti alarm. Jadi nggak akan berubah. Sudah diset Tuhan dari awal seperti itu. Hanya kematian ini merusak tatanan yang Tuhan sudah buat. Bahkan di dalam Taman Eden itu juga kelihatan. Jadi awalnya kematian itu yang dibicarakan sini kematian secara fisik tentunya ya. Kematian secara fisik. Tuhan tidak menciptakan kematian secara fisik. Ada dua harapan yang perlu dipelajari. Kelihatan respon Tuhan untuk menyelesaikan kematian fisik itu dengan memberikan harapan akan adanya kebangkitan itu. Pertama, inisiatif Tuhan mencari Adam dan Hawa. Inisiatif Tuhan mencari Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9 itu mau merujuk bahwa ada sebenarnya harapan untuk menyelesaikan kematian itu. Oke, kita sudah belajar 2 pelajaran sebelumnya bahwa kematian itu adalah akibat dari kesalahan. Oke. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan memberikan janji akan ada Kejadian 3 ayat 15, akan ada penebusan, itu juga mau merujuk kepada ada harapan bahwa kematian secara fisik itu tidak akan selama-lamanya terjadi. Hanya ada 2 persoalan yang lain. Pertama, untuk the righteous, untuk orang benar, ada orang yang mau klaim, sehingga mereka yang benar mati akan dibangkitkan. Ada yang mau klaim mereka, yaitu juru selamat, yang dirindu-rindukan orang-orang di perjanjian lama dan kita sekarang. Jadi mereka yang benar mati, ada koil itu, ada yang mau menebus. Tetapi orang jahat yang mati, tidak ada jaminan untuk mereka mendapatkan kebangkitan untuk hidup yang kekal ya. Kita tahu bersama semua orang mati akan dibangkitkan, tapi tidak semua akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hanya orang benar yang mati yang akan mendapatkan jaminan untuk hidup yang kekal, di mana tidak akan ada lagi kematian. Makanya Ayub state-nya dia, meskipun fisik saya mati, saya akan melihat juru selamat. Daniel juga mengatakan seperti itu. Daud tidak, walaupun ada ketakutan dia mati secara fisik, tapi tidak demikian juga demikian dengan Abraham. Dia tidak khawatir bahwa meskipun akan ada kematian, bahkan harapannya itu katanya, bahkan harapan bahwa Tuhan ada di sana untuk membangkitkan dia, sudah ada sejak pembicaraan akan adanya kematian. Kematian secara fisik. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya 25 mulai dari ayat 8, jadi secara eksplisit Yesaya mengatakan bahwa dikatakan dalam Yesaya 25 ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi memang kalau tadi dibilang, memang orang-orang di perjanjian lama belum melihat Mesias datang secara langsung. Jadi sepertinya harapan ke depannya itu masih kabur lah, masih nggak jelas apa. Tapi mereka memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Yang seperti dari Pendeta Hezki di belakangnya, bahwa manusia itu sebelumnya diciptakan hidup.
memiliki kehidupan kan, dan memang dari pelajaran ketiga sudah ditekankan bahwa kehidupan itu tidaklah alamiah terdapat di dalam jiwa manusia itu sehingga mereka bisa mengalami kematian. Tetapi kalau tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk hidup, itu sudah jelas. Sehingga oke, ini kan grafiknya dari hidup, lalu sekarang ada kematian ini. Nah, mereka dengan melihat ke belakang, mereka tahu bahwa ke depan ini grafik ini harusnya naik lagi, apalagi sudah ada janji penebusan. Walaupun tidak dikatakan secara eksplisit, apalagi kalau kita melihat di dalam janji penebusan yang pertama, Kejadian 3:15 bahwa keturunan akan meremukan dan seterusnya, kan memang sepertinya masalah ini akan diselesaikan. Nah, kalau masalah ini akan diselesaikan, berarti akibat dari masalah ini juga akan diperbaiki. Apa akibat daripada masalah ini? Apa akibat daripada dosa? Maut. Berarti ketika masalah ini diselesaikan oleh penebus yang adalah juru selamat, yang adalah Yesus, yang pada saat itu mungkin mereka tidak memiliki gambaran yang jelas dan lengkap seperti kita, mereka mungkin tidak paham bagaimana caranya, tetapi kalau kita lanjut di dalam Yesaya 25 ayat 9 yang setelah mengatakan maut itu akan dibinasakan, ayat 9 dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi memang ada suatu pengharapan bahwa mereka melihat ke belakang, tadinya hidup, sekarang ada masalah dosa, mati, lalu mereka tahu bahwa masalah ini akan diselesaikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Melalui penebusan Kristus, itu kan setelah kita melihat ke belakang dari zaman kita. Tapi mereka kan belum melihat ke sana, tapi mereka tahu bahwa itu sesuatu itu akan terjadi dan Allah kita lah yang akan menyelamatkan kita. Jadi memang sudah ada, walaupun tidak secara lengkap, secara rinci bagaimana apanya, itu tidak ada. Hanya saja kita juga harus tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama yang sangat ditekankan adalah soal pengorbanan domba, ya kan? Jadi pokoknya sesuatu ini melambangkan sesuatu yang pada saat itu mereka belum tahu, ya. Karena kita melihat ke belakang aja kita tahu, oh ini melambangkan Yesus mati di salib. Tapi mereka tidak tahu itu apa. Tapi inilah yang akan menyelesaikan masalah dosa kita, sehingga ketika masalah dosa ini sudah diselesaikan, keadaan manusia itu akan kembali kepada sebelum jatuh dalam dosa, itu apa? Dalam keadaan hidup. Sehingga kematian ini secara konklusi logisnya adalah bukanlah sesuatu yang kekal. Pasti akan diselesaikan oleh siapa? Oleh Allah kita yang akan menyelamatkan kita. Dan kita tahu Allah kita yang menyelamatkan kita itu adalah ketika Yesus mati sebagai juru selamat dan akan datang pada kedatangan yang kedua. Jadi mungkin itu kalau menyambungkan semuanya. Oke. Neta Brian? Jadi memang berbicara tentang pengharapan kematian ini, di mana orang-orang di Perjanjian Lama tidak memiliki sumber yang banyak tentang bagaimana kebangkitan itu. Mereka hanya tahu akan ada penyelesaian masalah di mana Tuhan akan memperbaiki lagi akan hubungan, memperbaiki lagi citra Allah yang hilang, yang sebenarnya Tuhan telah berikan dan hilang. Dan sebenarnya ada satu hal yang harus kita bahas ini, di mana apa yang akan terjadi ketika orang yang sudah mati ini sudah tidak bertubuh lagi. Apa sebenarnya akan Tuhan lakukan. Di sini kalau kita membaca lagi, DTSK telah menyinggung tadi Ayub 19 ayat 25, 26 dan 27. Saya akan bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah yang akan sendiri aku melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ini menyatakan kepada kita bahwa Ayub ini, meskipun dia tidak membaca buku atau dia tidak memiliki pengetahuan di mana Tuhan akan membangkitkan dia, meskipun dia berpikir bahwa tubuhnya ini akan hancur, dan juga pemikiran kepada kita, bagaimana Tuhan bangkitkan sedangkan tubuh kita telah menjadi debu, tulang kita telah mungkin menjadi fosil atau apa itu. Tetapi inilah iman dan pengharapan yang harus kita miliki bersama. Sekalipun kita telah bersatu dengan tanah, kita harus percaya pengharapan di Perjanjian Lama ini sangat nyata juga kepada kita semua di zaman sekarang ini, di mana kita memiliki Tuhan yang harus kita percaya, di mana Dia dapat membagikan kita sekalipun kita sudah menjadi debu yang sekecil apapun itu. Dan ada proses di mana Tuhan akan membuat kita menjadi baru lagi.
menjadi tubuh yang baru di mana Tuhan akan memberikan itu kepada kita ketika Tuhan datang kedua kali. Oke, Pastor John. Ya, di abad ke-9, ke-10, dan ke-11 itu orang-orang Kristen di pesisir Eropa menghadapi ancaman yang luar biasa besar. Kota-kota mereka dirampok, biara-biara itu direbut kekayaannya, dan mereka itu hidup dalam posisi yang merasa kekristenan itu diancam. Teman-teman bisa tebak bangsa yang menyerang orang-orang Eropa di abad ke-9, ke-10, ke-11? Turki. Bukan. Yang diserang itu pesisir, wilayah pesisir semuanya kebanyakan. Dan penyerang itu tidak lain adalah bangsa Vikings. Dan teman-teman tahu nggak, mereka ini nggak ada rasa takut ketika mereka bertempur itu, mereka benar-benar totalitas. Ada nggak nonton TV series yang nggak ada ya? Berarti hanya gua doang yang duniawi. Jadi di situ, itu kayak keren banget. Mereka ketika mereka bertempur, mereka nggak ada rasa takut. Ketika mereka mati itu mereka nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena dalam pemahaman orang-orang Norse dan juga orang-orang Norse dan juga orang Viking ini, Viking itu sebenarnya bukan nama etnis tapi pekerjaan seseorang. Ketika mereka merebut dan juga merampas jaran-jaran dari kota-kota pesisir. Mereka percaya bahwa jika mereka mati dengan pedang di tangannya dan berada dalam posisi pertempuran, itu mereka otomatis akan masuk ke Valhalla, surganya mereka. So, eskatologi menentukan cara kita hidup. Lihat nggak kalau orang mayoritas itu suka banget untuk baik sama orang, untuk kasih sesuatu. Kenapa demikian? Cari pahala. Cari pahala. Oke, jadi kenapa mereka cari pahala? Karena perbuatan mereka dunia ini menentukan perjalanan mereka di dalam Siratul Mustaqim itu. Dan hal yang sama juga berlaku di dalam perjanjian lama. Biarpun konsep kebangkitan itu masih belum jelas seperti dikatakan oleh Pastor Wilson, Pastor Heskey, dan juga Pastor Brian ya. Brian, oke. Memang menariknya adalah itu konsep kebangkitan itu sudah bisa ditemukan di buku pertama yang ada di Alkitab. Buku pertama ditulis di Alkitab. Dan buku pertama Alkitab yang ditulis itu bukan Kejadian sebenarnya, melainkan Kisah Ayub. Tapi perhatikan bagaimana konsep kebangkitan itu di framing. Oke, bukan dari perspektif yang penuh kemuliaan, tetapi justru dari pandangan seseorang yang terzolimi oleh situasi. Ya memang benar sih, dia menerima semuanya nggak kalau kita mau jujur pada endingnya. Ya dia terima 2 kali lipat semua kekayaannya, 2 kali lipat ternaknya, tapi anak-anaknya gimana? Tetap. 2 kali lipat nggak? Tetap. Kenapa? Karena dia dapat yang baru dan mereka akan dibangkitkan, jadi 2 kali lipat. Oke, jadi jumlah anak-anak itu di kitab Ayub itu adalah subtle reference, oke? Referensi subtle tentang hari di mana mereka semua akan bersatu lagi dari awal. Jadi yang mau dikatakan oleh perjanjian lama, tidak peduli seberapa banyak penderitaan kita di bumi ini, nothing will make that right. Itu nggak ada yang kita nggak peduli mau seberapa lama kita hidup, nggak peduli mau seberapa banyak kita berjuang, tetap saja orang yang meninggal itu tetap akan menghantui kita, dan bukan menghantui dalam konteks jadi arwah penasaran, bukan. Tapi luka itu nggak akan pernah sembuh. Ini dalam konsep orang Indian, American Indian. Ketika kita menikah, kita memberikan sebagian dari jiwa kita kepada istri kita. Oke. Tetapi dan ketika pasangan kita mati, maka sebagian dari diri kita itu mati juga. Tapi sebagian dari jiwanya dia itu tetap ada dalam diri kita. Itulah konsep eskatologinya mereka. Jadi mereka percaya kemanapun suaminya pergi yang masih hidup itu, dia pasti bisa merasakan apa yang istri itu masih bisa melihat melalui dia. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam perjanjian lama. Kenapa nggak begitu jelas, kita nggak tahu ya. Kenapa nggak langsung dari awal itu Tuhan kasih penjelasan? Kita nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas adalah kebangkitan di perjanjian baru menjadikan tanda bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Semuanya tidak akan sia-sia. Thank you Pastor John dan semua yang lain yang sudah memberikan pendapat. Ini menarik karena membuat saya jadi berpikir bagaimana seharusnya kita melihat hidup dan menghidupkan hidup itu setelah kita mempunyai harapan mengenai kebangkitan. Apakah kita yang petantang-petenteng lah, saya tidak takut mati. Ya. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita akan membahas bagaimana harapan akan kebangkitan
yang sudah ada bahkan di perjanjian lama mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Pastor Brian. Nah, terima kasih Kak Yola. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita telah membahas akan harapan-harapan di perjanjian lama, bahwa orang-orang berpikir di perjanjian lama akan ada seorang Mesias yang akan datang untuk menebus dan untuk menyelamatkan. Tetapi terlepas dari penebusan dan di mana kita akan dibangkitkan, satu hal yang mungkin yang harus kita pahami bersama, bahwa di dalam kehidupan kita ini yang sementara kita jalani sekarang ini, satu hal yang harus kita selalu ingat, kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena di mana dalam kehidupan kita ini akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Di mana kalau kehidupan kita baik sekarang ini, kehidupan kita juga selanjutnya akan juga baik. Di mana kita telah melakukan yang baik di dunia ini, ketika juga kita menantikan kedatangan Tuhan dan Tuhan datang, itu yang kita percaya bahwa Tuhan akan memanggil kita, Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kehidupan kita setia. Dan satu implikasi mungkin untuk kita semua pada saat ini, di mana meskipun kita telah berpikir ada kebangkitan setelah kematian, tetapi yang harus kita tahu bersama, ketika kita masih hidup, ingat, lakukan kehidupan kita sebaik mungkin dan setia selalu kepada Tuhan. Oke. Mungkin saya kalau ditanya takut mati atau enggak, saya mungkin menjawab saya masih takut mati gitu ya. Pertama karena saya merasa hidup saya belum sebenar itu. Itu yang pertama. Kedua, ya mungkin saya masih punya cita-cita atau masih punya ingin ini, ingin itu, atau bahkan mungkin teman-teman di sini yang sudah berkeluarga ya tidak ingin meninggalkan keluarga dengan secepat itu. Nah, bagaimana kita menyikapi kebangkitan itu dengan saya tidak perlu takut mati lagi sekarang. Pendeta Wilson. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita bilang bahwa kita tidak takut mati, itu kita harus menjaga dari dua hal. Satu, bahwa kita terlalu ingin mencapai segala-galanya di dalam kehidupan ini, atau kita jadinya tidak terlalu pengen mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Yang penting ya udahlah, saya hidup, nanti toh mati masuk surga gitu kan. Jadi di dalam dua hal inilah dimana kita bisa harus mencari balance-nya. Dan sepertinya kalau kita di dalam pengalaman Raja Daud, dia mengatakan berapa kali bahwa lihatlah orang fasik yang hidupannya kaya, tapi mereka itu tidak akan mendapatkan kebangkitan karena mereka akan mati dan tidak mati. Tapi lihatlah orang yang benar, walaupun mungkin tidak sehebat orang kaya itu, tapi dia memiliki pengharapan kebangkitan. Nah, jadi itu menjaga kita supaya kita jangan istilahnya terlalu ngoyo di dalam menjalani kehidupan. Yang penting harus kerja, yang penting bisa mendapat kekayaan, lah menghalalkan segala cara, karena kan ya seperti kalau kita bilang you only live once kan, kita hidup ini cuma sekali, lalu habiskanlah semuanya, yang penting semua dapat maksimal itu. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita yakin hidup kita nanti akan juga dibangkitkan, bukan berarti juga kita jadinya kita jadi males-malesan, yang penting kita seminimum mungkin, seminimum apa saya harus hidup supaya saya bisa masuk surga. Kadang-kadang ada orang pikir begitu, itu bagi orang yang selalu punya pengharapan. Nah, tetapi yang perlu tadi seperti dibilang oleh Pastor Bay, bagaimana cara kita hidup ini juga adalah gambaran tentang pengharapan seperti apa yang kita miliki. Nah, pengharapan yang kita miliki bahwa kita akan dibangkitkan itu juga berdasarkan bagaimana cara hidup kita. Apakah kita menghargai waktu kita yang sekarang ini sehingga kita bisa dipercaya untuk diberikan waktu yang kekal. Bagaimana Allah bisa memberikan kepada kita waktu yang kekal, tidak terhitung berapa panjangnya, kalau dikasih 50-60 tahun aja tidak dihargai. Jadi hidup ini juga adalah sebagai suatu ujian, bisa kita lihat kan. Nah, ujian ini ya harapannya nggak harus 100% baru lulus, tetapi paling tidak ada ada cut off kelulusannya lah, nilai minimumnya itu ada. Dan kalau dia bisa maksimum itu bagus, tapi tidak harus maksimum. Jadi di tengah kedua ini kita bisa menjalani hidup yang saya tahu saya ada tanggung jawab dalam kehidupan, tetapi tidak semua dalam hidup ini harus saya capai, karena hidup ini bukanlah segala-galanya. Itu. Jadi mungkin di antara dua inilah kita bisa hidup. Oke, Pastor John. Takut mati ya pertanyaannya. Nggak tahu sih kalau yang lainnya, tapi kalau saya mungkin takut mati.
Tapi kalau bisa hidup dengan bahagia, kenapa harus mati dengan menyedihkan? Iya. Jadi pengennya dunia bahagia, surga dapat gitu ya. Karena memang hidup itu kan enak. Ya kalau namanya mati itu tahu apa mereka? Ya, tapi gimana ya? Kalau kita, jadi kenapa kita takut? Kenapa kita takut mati? Ya simpel, karena kita tahu hidup kita berharga. Kalau kita rasa hidup kita nggak berharga, ya lihat aja tuh kayak baru-baru ini 3 bulan lalu itu ada yang lagi viral tuh, orang-orang muda sok-sokan cegat truk di jalan raya. Ada tuh nggak videonya tuh? Iya. Dia kan lemparin diri segala macam. Apakah itu artinya nggak takut mati? Kita seringkali melihat contoh Paulus ya, dia suka dipersekusi, suka dipenjara, terus kita bilang ini contoh orang yang nggak takut mati. Tapi benar nggak sih Paulus nggak takut mati? Contohnya waktu Paulus di Yerusalem, dia diancam untuk dicambuk. Apa kata Paulus? Dia langsung keluarin ace card-nya, kartu asnya. Saya Romawi. Otomatis dia nggak kena cambuk. Dia gunakan privilege-nya. Kenapa? Ya karena dia tahu tubuhnya berharga. Dia tahu bahwa selagi bisa kematian itu harus dihindari. Begitu. Tapi jadi kita harus ingat ya bahwa karena justru ketika kita tahu bahwa ada kebangkitan, maka kebangkitan itu akan memberikan makna lebih dalam terhadap kehidupan kita yang sekarang. Ya alasan kenapa Daniel hidup dengan benar ketika ia berada di pembuangan. Alasan kenapa Ayub itu terus kekeh mempertahankan prinsipnya dia. Karena dia tahu ada kebangkitan. Dia nggak bilang ya udahlah saya nanti dibangkitkan kok, ya bodo amat mau percaya atau enggak, ya penting hidup aja. Enggak, tapi dia melawan. Jadi kebangkitan itulah yang membuat hidup kita itu menjadi lebih bermakna. Pak Pendeta lompat agak jauh ya. Kita lompat ke perjanjian baru dan juga gereja mula-mula. Ketika kita melihat konteks gereja mula-mula di perjanjian baru, pekabaran mereka terutama itu sebenarnya bukan Yesus disalib. Bukan. Pekabaran utama mereka itu tidak lain adalah Yesus dibangkitkan. Dan ketika mereka berkata Yesus dibangkitkan, entah kenapa itu kehidupan mereka itu lebih beretika, kehidupan mereka itu lebih benar, kehidupan mereka itu lebih righteous daripada kita sekarang. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu bukan mengenai bagaimana kita harus diselamatkan, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya nilai-nilai di kehidupan yang akan datang itu bisa kita miliki di kehidupan yang sekarang. Ya. Jadi harapan kita akan masa depan itu mempengaruhi harapan kita di masa ini, seperti dikatakan tadi oleh Pastor Brian. Jadi bukan berarti kayak yang tadi pendeta juga sudah katakan, kita berbuat baik sekarang supaya kita berbuat baik sekarang supaya kita masuk surga, tetapi kita mengkondisikan hidup kita sekarang seperti kita akan ada di surga. Iya, justru itulah. Kalau kita lihat pandang-pandang aja, banyak sekali kita membuat perbedaan antara pekerjaan yang sekuler sama pekerjaan yang rohani. Ya. Kita berpendapat bahwa semua pekerjaan sekuler ini kayak baru-baru ini kan bukan teknik sipil kan. Kira-kira orang-orang yang tamatan teknik sipil itu begitu masuk surga dipakai nggak teknik sipilnya? Otomatis iya. Kenapa? Ya alasan kita berbuat baik bukan karena supaya kita mendapat rezeki nanti, bukan. Ya. Alasan kita berbuat baik di sini karena kita mau terus berbuat baik sampai kita tiba di kerajaan surga. Ya. Jadi dunia itu kayak merupakan training kita sebelum kita masuk surga. Kalau kita nggak bisa berbuat baik di sini, ya untuk apa ke surga? Ya. Kalau kita nggak menghargai kehidupan kita yang sekarang ini, untuk apa ada kebangkitan? Oke. Ya. Mungkin ada poin lain, Pendeta Haski? Iya. Jaminan akan adanya kehidupan setelah kematian, itu harusnya mengubah paradigma kita berpikir sekarang. Sudah dijelaskan tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu Mazmur 49 ya. Mazmur 49 juga di sana menceritakan. Orang bijak itu tahu bahwa masing-masing kita bisa mendapatkan kuburan, kematian. Tetapi lebih daripada itu mereka juga tahu bahwa nanti akan ada orang yang berkuasa mengalahkan kekuatan dari kuburan itu dengan kebangkitan. Nah, dasar dari itu, kita berdasarkan dari situ. Orang-orang yang hidup benar, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang berdiri atas dasar pengharapan ini, meskipun kita mengetahui bahwa itu satu kebenaran, tetapi jangan kita lupa
Titus pasal 2 ayatnya yang ke-12, 13, Titus pasal 2. Itu tentang pengharapan ya, penggenapan pengharapan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, our blessed hope ya, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Jadi sementara kita menantikan penggenapan pengharapan itu, harapan di mana salah satunya akan ada kebangkitan dari kematian, ayat 15 katakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang-orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Artinya apa? Kita harus hidup bukan masa bodoh. Sementara menantikan pengharapan itu terjadi, apa yang akan kita peroleh di balik kematian, hidup kita ini harus berbuat sesuatu. Kita jangan pasif di dalam hidup ini. Benar, upah itu kita bukan melakukan itu supaya kita mendapatkan surga, kehidupan kekal. Walaupun Wahyu pasal 21 ayat 12, behold, I am coming quickly. Aku datang segera dan membawa upah. Itu merujuk kepada sesuatu yang akan kita terima orang-orang yang sementara menantikan pengharapan itu, hidupnya itu harus produktif. Nah, kita apalagi sebagai orang muda misalnya, ataupun keluarga muda, umat Tuhan, harus produktif. Jangan masa bodoh, nanti kok dibangkitkan. Enggak. Yeah. Kita harus berbuat sesuatu dalam artian, itu tadi Pastor John dan Pastor sudah katakan, kita harus melakukan semua kebaikan itu selama hayat di kandung badan. Ketika sudah di dalam kuburan, makanya kita akan menghadapi masalah. Selama kita masih ada di atas tanah, kita akan menghadapi masalah, kecuali kita sudah di dalam tanah. Selama kita masih di atas tanah, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kecuali kita sudah di bawah tanah. Yolah. Oke. Terima kasih untuk pelajaran yang telah kita bahas sepanjang pekan ini. Untuk pelajaran pekan ini, Pendeta John boleh berikan kesimpulan. Baru ini saya lihat video ya tentang pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang jenderal polisi. Tapi kali ini interview dari ibu dari korbannya. Dan satu yang menarik adalah ibu ini insist untuk dapat keadilan. Mereka ingin dia rindu siapa, tapi memang ibu mana sih gak akan berjuang untuk itu? Yeah. Tapi kalau kita lihat dari segi Alkitab, tidak peduli seberapa banyak kita berjuang untuk keadilan, kita mencari tempat yang salah. Bukan berarti karena Tuhan itu adil maka hidup itu juga harus adil. Enggak. Sama sekali enggak. Kita nggak bisa samakan kehidupan dengan Tuhan. Tuhan itu adil, tapi kehidupan itu enggak. Dan kisah Ayub itu menjadi contoh tentang bagaimana kebangkitan memberi harapan dari semuanya. Nah, endingnya Ayub tahu nggak kenapa dia harus menderita? Enggak. Dia sadar gak sih kalau sebenarnya yang dipertaruhkan di situ itu bukanlah dirinya dia, melainkan kebenaran Tuhan. Ayub sadar gak sih bahwa pada waktu itu nasib alam semesta itu tergantung kepada keputusan dia untuk setia atau tidak. Dia nggak sadar. Oleh karena itu kebangkitan yang menjadi jawaban dari segalanya. Kalau ada kehidupan penonton yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan kekecewaan, jangan harap bahwa kehidupan kita akan memberikan jawaban dari permasalahan kita. Itulah sebabnya ada kebangkitan. Kebangkitan itulah yang akan menjadi kunci dari segalanya. Baik, terima kasih Pastor John, Pendeta Wilson, Pendeta Heskey, dan juga Pendeta Brian sudah berdiskusi bersama. Biarlah melalui apa yang kita pelajari ini, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan keadilan dan juga yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.